kemarin tuh yang perlu digarisbawahi, kemarin itu federasi itu menginginkan diskusi dengan klub, karena sebelumnya federasi sudah diskusi dengan API dan APSI. Khusus hilang mas, khusus hilang suaranya. Nah makanya kemarin dengan teman-teman dari klub, pengelola klub dan pemilik klub. Nah setelah di roll on, kemudian di pendapat masing-masing, seminggu sebelum hari raya, menjelang hari raya dan sampai kemarin, saya pribadi dan Arema, kebetulan mewakili Pak Iwan di Arema, mengikuti perkembangan berita baik elektronik maupun newspaper di koran tentang pandemi ini kan gitu. Nah, akhirnya yang terkini pemerintah sedang getol dan menggalakkan tentang new normal dan bagaimana kita hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Akhirnya saya teringat pengalaman pribadi. Saya punya pengalaman pribadi. Tahun 2008 itu ibu saya kena kanker, ginjal kanker stadium 1. Nah, kita shock semua. Waktu itu usia ibu saya 60 lebih. Akhirnya singkat cerita kita ambil jalan pakai herbal. Keputusannya bagaimana kita hidup berdampingan dengan cancer. Jadi sebelum Pak Jokowi ngomong bagaimana kita hidup dengan COVID-19 itu, saya sudah punya bagaimana kita hidup berdampingan dengan cancer. Saya utarakan ke ibu saya karena waktu itu kalau mungkin pakai jalan operasi, terus kemudian kemo dan lain-lain, mungkin ibu saya hari ini sudah di alam yang lain. Tapi alhamdulillah dengan bagaimana kita hidup beringat-beringat dengan kanker itu, bahasa Jawa ini, kamu jangan mengganggu aku dan aku nggak akan mengganggu kamu. Jadi kanker dalam ibu saya itu sampai hari ini ya stadium 1 nggak bisa berkembang, tapi juga nggak bisa hilang. Nah, apa caranya? Pakai herbal, keladi tikus, dan pola hidupnya ibu saya dirubah. Ibu saya minum air putih aja, bahasa Jawa ini godok dewe, rebus sendiri. Aku nggak mau. Nah, sama, saya baca juga di new normal, Pak Jokowi bilang pola hidup kita memang harus dirubah. Sampai hari ini vaksin COVID katanya belum ditemukan. Apa kita harus menunggu terus sampai kapanpun yang waktunya nggak jelas? Kan nggak boleh begitu kan. Nah, kita harus kembali ke normal, tapi pola hidup kita, pola hidup yang baru. Apa? Jaga kebersihan dengan protokol kesehatan itu. Makanya kembali ke industri bola. Kompetisi itu kan industri yang punya kapling PSSI, tapi yang mengerjakan kan LIB dan teman-teman klub ini. Kalau kita takut karena belum ada vaksin, kita nunggu terus sampai kapan? Sedangkan industri bola ini kan tidak hanya klub, ada pemain, ada pelatih, ada usaha kecil UMKM, banyak hal yang sangat bergantung dengan industri ini. Sedangkan industri yang lain mulai recovery, mulai bangkit gitu. Nah sekarang kebetulan juga tahun 2021 Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Program pemerintah adalah sudah jelas, presiden ngomong ke menteri, menteri ngomong ke ketua umum ngomong ke klub. Indonesia tidak hanya sukses sebagai tuan rumah yang baik, tapi juga harus sukses secara prestasi. Nah, kalau tahun ini nggak ada kompetisi, terus anak-anak U20 itu mau bermain di mana untuk persiapan tahun 2021? Sedangkan sudah menjadi rahasia umum, kompetisi itu kan kawah cantum di mukanya pemain untuk itu. Akhirnya dari latar belakang itu, kami berbalik arah menginginkan kompetisi itu digulir kembali. Tetapi dengan catatan, karena ini hampir semua pengusaha, hampir semua PT perusahaan itu kan lagi bukan collab, udah semangat aja, udah punya semangat aja udah bagus. Klub juga begitu. Harus ada semacam stimulus, bukan stimulus vitamin, stimulus kapital. Saya ngomong kemarin, kalau stimulus vitamin hanya tambahan, ini gaji Mei Juni aja, Juli nanti dari mana kita masih belum tahu kan gitu. Makanya harus ada stimulus kapital. Satu itu. Kedua, karena industri bola ini stakeholdernya banyak, termasuk
ada pemain dan pelatih, ayo. Karena klub ini jujur aja sebenarnya, khususnya Arema ini awalnya memang sudah nggak mau, sudah berhenti aja udahlah sampai penyakit ini, pandemi ini selesai. Tapi ayo kita sama-sama recovery. Nah, bagaimana? Nah, pemain sama pelatih ya harus, karena kos dalam suatu tim, kos paling tinggi itu untuk bayar gaji mereka. Ya Anda harus menyesuaikan dengan, karena Arema melihat andai kan toh misalkan kita tidak GR, PSSI memutuskan untuk kelanjutan kompetisi, 3 bulan pertama itu pasti penonton itu pasti sepi di stadion. Satu mungkin karena protokol kesehatan, 2 ekonomi sekarang yang lagi terpuruk mau recovery, yang keempat mungkin takut gitu. Akhirnya harus nonton ini ngomah. Nah itu kan padahal tiket juga menjadi salah satu sumber pendapatan klub. Kemudian kemarin dalam meeting, saya nggak menyebutkan klub, ada 1, 2, 3 klub yang sudah ditinggalkan oleh sponsornya. Nah, bukan tidak mungkin, nanti kan mungkin merembet ke klub yang lain walaupun ada garansi untuk main kan gitu. Karena kemarin pemaparannya klub itu yang sudah pasti tinggal sponsornya, mereka bilang pabrik ini sudah mengerumahkan karyawannya, membayar karyawannya. Masa diteruskan untuk mensponsori bidang yang bukan primer kan begitu kan? Nah, maka berlatar belakang itu akhirnya Arema memberikan solusi, ya kita opsi lanjut, tapi dengan catatan subsidi ditambah, gaji pelatih dan pemain harus disesuaikan. Nah berapa kita sudah dapat informasi informal dari Sekjen, makanya kita mendelegasikan ke federasi agar supaya bernegosiasi ke API dan APSI. Nah, nanti deal berapa, nanti klub tinggal ikut. Daripada kita dari langsung ke pemain ke pelatih kita kan nggak kuat mungkin dasar apanya. Kita sudah sampaikan off the record lah, pokoknya maksimal sekian persen. Nah itu biar nanti Sekjen federasi bernego dengan teman-teman di API sama di APSI.